Handi tidak mau mendapatkan masalah dan bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat itu, suara makhluk asing itu tiba-tiba terdengar dari dalam bola emas. "Senior, saya jitianmu dari ras kuno Segudang. Jika Anda dapat membantu saya melarikan diri, saya bersedia menghadiahi Anda dengan boneka hidup begitu kita kembali ke ras kuno Segudang." Makhluk asing itu tidak menggunakan teknik transmisi suara apapun. Sebaliknya, dia menyuntikkan sebagian kekuatan spiritualnya ke dalam suaranya, membuatnya terdengar jelas oleh semua orang dalam radius beberapa kilometer. Hanli awalnya tersendat setelah mendengar itu, sebelum dikejutkan oleh keinginan untuk memaki dengan keras. Dia tidak tahu bagaimana makhluk asing itu bisa mendeteksi kehadirannya, tapi dia jelas tidak punya niat baik untuk mengeksposnya seperti ini. Seperti yang diharapkan, salah satu pemimpin makhluk Jiaozi langsung melambaikan tangan setelah mendengar itu. Dan beberapa prajurit lapis baja serta selusin elang raksasa langsung dikerahkan menuju gunung kecil tempat Handi bersembunyi. Makhluk-makhluk itu entah bagaimana dapat memastikan lokasinya, tetapi mereka jelas tidak tahu dengan pasti di mana dia berada, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa mereka terbang di sekitar gunung kecil dengan cara yang agak bingung. Bibir Handi berkedut, tapi dia tidak takut sedikit pun. Makhluk Jiaozi dan elang raksasa itu terlalu lemah untuk mengancamnya. Jadi satu-satunya lawan yang berpotensi merepotkan adalah dua bahtera perang itu. Meski begitu, dia secara alami marah dengan kenyataan bahwa makhluk asing itu secara paksa mengeksposnya seperti itu. Dengan demikian, ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia menyapukan dengan bajunya ke udara, dan beberapa puluh pedang terbang berbuih dari dalam. Pedang terbang itu kemudian berubah menjadi benang biru sebelum menghilang keluar angkasa dalam sekejap. Detik berikutnya, beberapa benang biru muncul di dekat makhluk Jiaozi dan elang raksasa di atas. Mengikuti kilatan cahaya biru, semua makhluk itu diiris menjadi beberapa segmen, dan sisa-sisa mereka yang terpotong-potong runtuh di tengah hujan darah. Segera setelah itu, Hani muncul di bawah pohon besar tempat dia bersembunyi, dan guntur keras terdengar di belakangnya saat sepasang sayap muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu dan menghilang di tempat di tengah angin sepoi-sepoi. Detik berikutnya, petir terdengar tepat di tengah-tengah makhluk Jiaozi, dan Handi muncul kembali di tengah kilatan cahaya biru dan putih. Dia membuat segel tangan, dan 72 pedang biru meletus dari seluruh bagian tubuhnya. Benang biru ini kemudian kabur sebelum berkembang biak dengan cepat. Dalam sekejap mata, cahaya biru berkelip-kelip di seluruh langit, dan lolongan kesedihan terdengar secara berurutan ketika semua prajurit lapis baja dan elang raksasa di daerah itu ditebang hanya dalam rentang beberapa napas. Tidak ada yang mampu menahan benang pedang Handi. Hanya dalam beberapa saat, semua musuh di sekitar Handi telah terbunuh. Baru kemudian, makhluk Jiaozi di sekitarnya kembali sadar, dan mereka semua secara refleks mundur lebih jauh dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Namun Handi tidak berniat berhenti. Dia menyapu lengan baju di udara, dan dua bayangan hitam langsung melesat dari dalam. Cahaya emas dan hitam menyala, diikuti oleh binatang kecil seperti macan tutul dan monyet hitam kecil yang tingginya sekitar 1 kaki muncul. "Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun pergi hidup-hidup," Handi memerintahkan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Begitu Hani selesai mengeluarkan perintah itu, binatang seperti macan tutul itu bergoyang untuk memunculkan selusin proyeksi yang identik, yang semuanya langsung bergegas ke kerumunan. Sementara itu, cahaya hitam memancar dari tubuh monyet kecil itu, dan membengkak beberapa puluh kali lipat dari ukuran aslinya, berubah menjadi kera hitam besar yang tingginya lebih dari 200 kaki. Kera itu memukul-mukul dadanya sambil melepaskan harum dingin, di mana seberkas cahaya kuning menyapu dari dalam lubang hidungnya yang besar. Semua elang berkepala dua yang terkena cahaya kuning ini jatuh dari langit seolah-olah mereka mabuk. Kera raksasa mengayunkan tinjunya dengan keras ke atas, menghancurkan elang raksasa menjadi daging cincang seolah-olah mereka tidak lebih dari serangga sial. Adapun Hanli, dia melepaskan pedang terbangnya ke musuh sekitarnya sekali lagi. Dengan setiap kilatan benang biru, setidaknya satu prajurit lapis baja atau elang raksasa terbunuh tanpa perlawanan. Dalam sekejap mata, hampir semua prajurit lapis baja dan elang raksasa telah dibunuh oleh Hanli dan dua binatang rohnya. Segera ada kurang dari 100 prajurit lapis baja yang tersisa, dan ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah mereka.
Salah satu pemimpin tahap transformasi dewa mengeluarkan perintah keras, dan mereka semua bubar sebelum melarikan diri untuk hidup mereka menuju dua bahtera pertempuran di atas. Handi segera naik ke udara dalam pengejaran panas tanpa ragu-ragu, dan benang biru terus memanen lebih banyak nyawa saat mereka melintas di udara. Tiba-tiba ledakan besar meletus di atas kepala, dan hati Hani bergetar saat dia buru-buru mendongak. Pada saat ini, cahaya cemerlang mulai memancar dari pilar kristal di bagian bawah dua bahtera pertempuran perak. Setelah itu, lebih dari 100 pilar cahaya menghujani tanpa memperhatikan makhluk Jiaozi di dekatnya. Hani mendengus dingin saat dia mengepakkan sayapnya, dan dia menghilang di tempat di tengah gemuruh petir yang keras. Dengan demikian, semua pilar cahaya hanya mengenai udara kosong. Detik berikutnya, Hani muncul kembali di atas salah satu bahtera pertempuran sebelum membuat gerakan meraih ke bawah dengan cara tanpa ekspresi. Telapak tangan hitam pekat menjulur keluar dari lengan bajunya, lalu menekannya dengan lembut. Cahaya abu-abu menyala, dan gunung hitam ini muncul dari telapak tangannya. Gunung itu kemudian membengkak secara drastis hingga berukuran lebih dari 10.000 kaki sebelum jatuh ke arah bahtera pertempuran dengan kekuatan yang menghancurkan. Gunung gabungan esensi surgawi telah menjadi lebih besar dari bahtera pertempuran, dan itu secara instan membentuk bayangan kolosal di seluruh bahtera pertempuran. Makhluk Jiaozi di dalam bahtera perang tercengang melihat itu, dan mereka buru-buru memacu bahtera perang untuk mencoba menghindari serangan, tapi itu sudah terlambat. Bagian bawah gunung raksasa itu menabrak bahtera pertempuran di tengah ledakan yang bergema. Dan terlepas dari kenyataan bahwa gunung itu ditolak sedikit oleh kekuatan tabrakan, sebagian besar permukaan bahtera pertempuran telah runtuh secara signifikan. Pada saat yang sama, itu menabrak tanah di bawah. Hampir setengah dari seluruh bahtera telah tenggelam ke dalam tanah, dan cukup jelas bahwa bahtera itu tidak akan terbang lagi dalam waktu dekat. Namun, sedikit kejutan muncul di mata Hani saat melihat itu. Fakta bahwa bahtera pertempuran belum sepenuhnya dihancurkan oleh gunung gabungan esensi surgawi menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk membuatnya kemungkinan besar tidak kalah dengan harta biasa. Membuat bahtera pertempuran besar seperti itu akan membutuhkan pengeluaran sejumlah besar bahan-bahan tersebut. Memikirkan kembali ke pulau raksasa yang pernah dilihat Handi di kota cahaya hijau yang jauh lebih besar daripada dua bahtera pertempuran ini, dia tidak bisa menahan napas. Kekayaan gila dari ras Jiaozi akhirnya menyadarkannya. Mereka benar-benar layak dikenal sebagai salah satu ras paling kuat di alam roh. Terlepas dari keterkejutan di hatinya, Hani tidak menunjukkan niat untuk memberi lawannya kelonggaran. Dia menjentikan jarinya ke arah gunung hitam dari jauh secara berurutan, dan gunung itu runtuh lagi. Ledakan yang menggetarkan bumi terdengar saat bahtera perang perak diratakan menjadi besi tua di bawah gunung kolosal. Makhluk-makhluk Jiaozi yang mengoperasikan bahtera perang mungkin tidak terbunuh sebagai hasilnya. Tetapi mereka pasti juga tidak akan bersenang-senang di sana. Namun yang sangat mengejutkan Handi, cahaya perak berkilauan dari bahtera pertempuran dan perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri meskipun dalam kondisi yang mengerikan. Handi mengangkat alisnya saat melihat itu sebelum segera membuat gerakan meraih. Beberapa puluh benang biru langsung melesat keluar dari udara tipis, yang semuanya menyatu ke dalam genggaman Handi. Mengikuti kilatan cahaya biru yang menusuk, benang biru membentuk pedang raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki. Namun permukaannya berkilauan dengan cahaya biru dan tampaknya tidak memiliki substansi apapun. Handi meraih gagang pedang tanpa berpikir dua kali dan bersiap untuk menjatuhkannya ke bahtera pertempuran yang lumpuh di bawah. Namun tepat pada saat itu, teriakan mendesak dari makhluk asing tiba-tiba terdengar. "Hati-hati senior." Handi sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan spiritual yang luar biasa meledak di sampingnya. Tanpa waktu untuk berpikir lebih jauh, Hani berputar dan menyerang dengan pedang raksasanya ke arah dari mana kekuatan spiritual itu meletus. Garis pedang biru Ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung menyapu udara dan menghantam ledakan kekuatan spiritual. Keduanya bentrok dan meledak lebih dari 300 kaki dari Hanli, membentuk pilar biru dan angin hitam yang melonjak ke langit, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat dari jauh. Hanli menyipitkan matanya saat dia memfokuskan pandangannya ke arah itu, dan dia menemukan bahwa 4 makhluk dengan penampilan berbeda telah muncul di udara di atas bahtera pertempuran perak.
Salah satunya adalah makhluk humanoid dengan serangkaian fitur wajah pucat. Kakinya telanjang, dan dia memegang pisau transparan yang aneh saat dia menilai Hanli dengan sedikit kejutan di matanya. Tampaknya dialah yang melepaskan serangan diam-diam saat itu. 3 makhluk lainnya terdiri dari seorang wanita tua, seorang cebol, dan seorang pria raksasa yang mengenakan pakaian kulit binatang. Hani menyapu indera spiritualnya ke arah mereka untuk menemukan bahwa orang yang baru saja menyerangnya adalah makhluk tahap tempering spasial tengah. Sementara 3 lainnya semuanya berada di tahap tempering spasial awal. Dia sudah menilai daerah sekitarnya dan gagal menemukan keempatnya, jadi dia tidak yakin dari mana mereka muncul. Keempat makhluk tahap tempering spasial ini pasti akan lebih merepotkan untuk diurus daripada prajurit lapis baja itu. Tetapi mereka masih tidak menimbulkan ancaman bagi Hanli. Dia hanya sedikit penasaran tentang bagaimana mereka berhasil lolos dari deteksinya. Kamu punya nyali untuk menghancurkan bahtera pertempuran dari ras Jiaozi kami. Dari kelihatannya, kamu sepertinya bukan dari 13 ras awan surgawi. Bagaimanapun, kami hanya perlu menangkapmu dan menginterogasimu nanti, kata makhluk berwajah pucat itu dengan suara dingin. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah lain. Di sana, makhluk asing itu muncul dari bola emas lagi. Dan dia menilai 4 makhluk tahap tempering spasial dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tuan Jia, saya pernah mendengar bahwa Anda bahkan bukan makhluk kuno segudang murni. Kalau begitu, mengapa Anda bersikeras berjuang untuk 13 ras awan surgawi? Sebelum datang ke sini, para tetua dari ras kami secara khusus menyebutkan Anda dan mengatakan banyak pujian atas kemahiran Anda dalam seni boneka. Para tetua juga telah berjanji bahwa jika Anda bersedia bergabung dengan ras Jiaozi kami, mereka akan mengubah tubuh Anda dengan segala cara untuk memberi Anda garis keturunan paling murni. Dan saya bisa jamin bahwa basis kultivasi Anda akan meningkat secara signifikan sebagai hasilnya. Mengingat peluang yang cocok di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi makhluk ras suci, kata yang berwajah pucat dengan suara hormat. Setelah keheningan singkat, Jia Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, bergabung dengan ras Jiaozi, saya tidak tertarik dengan itu. Saya mungkin tidak memiliki garis keturunan yang paling murni, tetapi saya sangat berhutang budi kepada para tetua ras kuno segudang. Jadi saya tidak akan berjanji setia kepada ras lain. Selain itu, saya yakin Anda tidak hanya mencoba untuk menangkap saya untuk keterampilan perbaikan boneka saya. Anda juga berencana untuk menginterogasi saya untuk beberapa rahasia dari 13 ras awan surgawi kan? Alih-alih menjadi marah karena penolakan Jia Tianmu, wajah pucat itu tersenyum dan melanjutkan. Tuan Jia, apakah Anda masih berpikir Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Boneka Anda memang sangat kuat, tetapi Anda pasti sebentar lagi akan menghabiskan persediaan batu roh Anda kan? Di basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak menimbulkan ancaman bagi kami sama sekali. Kami tidak harus melakukan sesuatu dengan paksa. Jadi saya sarankan Anda menyerahkan diri Anda kepada kami. Ekspresi Jia Tianmu tetap sama sekali tidak berubah setelah mendengar itu, tapi dia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli. Wajah pucat itu sedikit goyah saat melihat reaksi Jia Tianmu, sebelum juga beralih ke Hanli tanpa ekspresi. Apakah kamu mengandalkan dia untuk menyelamatkanmu? Biarlah kami akan menyingkirkan pengganggu sial ini dulu kalau begitu. Apakah kamu akan menyerah atau kami harus menghancurkan tubuhmu dan menangkap jiwamu? Tanya si berwajah pucat dengan suara dingin. Hani mengerut setelah mendengar itu, tetapi dia kemudian tertawa kecil dan menjawab, kamu benar-benar dapat berbicara besar. Aku ingin tahu apakah kamu semua hanya bisa berbicara atau apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan. Makhluk berwajah pucat itu agak terkejut dengan respon Hanli. Dia dengan hati-hati menilai Hanli sejenak sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh ke wanita tua di kelompok mereka. Pria ini agak akrab. Apakah dia yang diminta utusanku untuk kita tangkap beberapa hari yang lalu? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, dia benar-benar identik dengan pria di potret itu. Dia pasti cukup kuat untuk bisa melarikan diri dari utusanku. Wanita tua itu mengangguk ketika cahaya dingin melintas di matanya. 2 makhluk lain dalam kelompok itu agak terkejut mendengar itu. Haha, apakah dia benar-benar orangnya? Kalau begitu kita beruntung, kita akan menyelesaikan 2 misi sekaligus.
Kalau dipikir-pikir, itu semua berkat dia karena telah menghancurkan bahtera perang lainnya. Kalau tidak, jika tim lain akan diteleportasi ke sini juga, kita harus membagi hadiah untuk menyelesaikan misi ini dengan mereka. Pria raksasa yang mengenakan kulit binatang tertawa terbahak-bahak. Kamu tampaknya cukup percaya diri, rekan Dawisli. Namun saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati terhadap lawan yang begitu kuat. Jika tidak, Anda bisa mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Cebol itu terkekeh dingin. Hehe, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa menghadapi kita berempat sendirian. Pria besar itu tertawa kecil sebagai tanggapan. Tentu saja dia bukan tandingan kita berempat. Tapi apakah kamu yakin kita bisa menghentikannya jika dia bersikeras untuk pergi? Cebol itu membalas sambil mengerucutkan bibirnya. Kelompok berempat mengobrol santai satu sama lain, dan mereka semua tampaknya berhubungan baik satu sama lain. Harga yang harus dibayar untuk menteleportasi mereka ke sini kemungkinan besar cukup besar, dan dari pembicaraan mereka, seharusnya ada tim lain yang diteleportasi ke tempat ini juga. Namun karena salah satu bahtera perang telah dihancurkan, mereka adalah satu-satunya yang berakhir di sini. Fakta bahwa mereka telah mengerahkan begitu banyak makhluk tahap tempering spasial hanya untuk mengejar tahap transformasi dewa semakin memperjelas bahwa makhluk asing itu bukanlah karakter biasa. Namun fakta bahwa makhluk-makhluk ini berhasil mengenalinya segera agak mengejutkan. Tampaknya tahap integrasi tubuh yang berasal dari kota cahaya hijau masih belum menyerah padanya. Hal itu membuat Handi semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam dua kotak batu giok yang diberikan oleh makhluk berkepala besar itu padanya. Kotak-kotak itu jelas pasti menyimpan barang-barang yang sangat penting sampai tahap integrasi tubuh begitu ingin menangkapnya. Bahkan saat pikiran-pikiran itu berpacu di benak Handi, dia tetap sama sekali tanpa ekspresi. Pada saat ini, macan tutul kirin dan binatang jiwa menangis juga kembali ke sisi Handi, lalu menatap tajam keempat makhluk Jiaozi dengan tatapan ganas di mata mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa keempat makhluk ini jauh lebih kuat daripada yang mereka bunuh sebelumnya. Jadi mereka tidak terburu-buru menyerang dengan cara yang sembrono. Sementara itu, makhluk berwajah pucat itu menoleh ke Handi dan sepertinya akan mengatakan sesuatu. Tapi Handi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tiba-tiba menyapukan dengan baju ke arah keempat makhluk itu. Beberapa puluh benang biru segera dibagi menjadi 4 kelompok sebelum meluncur ke arah 4 makhluk seperti kilat, mencapai mereka dalam sekejap mata. Keempat makhluk Jiaozi tahap tempering spasial diberi ketakutan besar oleh perkembangan ini. Mereka telah menyaksikan Handi menggunakan benang pedang itu untuk membunuh prajurit lapis baja sebelumnya. Namun kecepatan yang ditampilkan oleh benang ini secara signifikan lebih unggul dari sebelumnya, dan dalam keterkejutan dan kengerian mereka hanya bisa mengatur tindakan defensif atau mengambil tindakan mengelak dalam waktu singkat dengan panik. Wajah pucat itu terombang-ambing dan menghilang di tempat di tengah kepulan asap putih. Cahaya berkilauan dari tubuh wanita tua itu memunculkan beberapa proyeksi yang identik. Semua proyeksi hancur dalam sekejap oleh benang biru, tetapi wanita itu tidak bisa ditemukan. Ekspresi Cebol berubah dalam sekejap ketika benang biru meluncur ke arahnya dan dia segera membuat segel tangan, di mana awan perak berkilauan muncul di bawah kakinya. Awan bergoyang sebelum tiba-tiba membawanya pergi sebagai bola cahaya perak, bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah jauh dibandingkan dengan benang biru. Hanya pria raksasa yang memilih untuk tetap di tempat dan menghadapi benang biru secara langsung. Cahaya merah menyala dari tangannya, dan kapak besar berukuran sekitar 10 kaki muncul di genggamannya. Ada api merah membara yang menyala di sepanjang kapak, dan dia menempatkannya di hadapannya seperti perisai. Kapak telah disempurnakan dari banyak jenis bahan atribut api yang berharga, sehingga memberinya kekuatan yang sangat besar dan membuatnya sama kuat dengan harta pertahanan kelas atas. Itulah mengapa pria itu memutuskan untuk menggunakannya sebagai perisai bahkan setelah menyaksikan semua prajurit lapis baja diiris seperti kubis oleh benang biru. Namun begitu pria itu mengangkat kapak besar itu, semburan cahaya biru melintas, dan kapak itu tiba-tiba menjadi tidak berbobot di tangannya. Dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa kapaknya telah dipotong menjadi 7 atau 8 segmen oleh benang biru dalam sekejap. Jadi dia hanya memegang satu bagian dari gagangnya. Bahkan sebelum dia sempat membuat satu suara pun, dia dipotong menjadi potongan daging dan darah. Bahkan jiwanya benar-benar dimusnahkan oleh benang biru sebelum sempat melarikan diri.
"Ah, rekan Tausli!" Yang berwajah pucat berteriak kaget dan marah saat dia muncul kembali lebih dari 300 kaki jauhnya. Cebol dan wanita tua itu juga muncul di tempat lain, dan keduanya ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka sadar bahwa Handi jauh lebih kuat daripada yang disarankan oleh basis kultivasinya. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa salah satu teman mereka akan terbunuh dalam sekejap mata. Namun sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk mencoba dan membalaskan dendam rekan mereka yang jatuh, benang biru melintas dan melonjak ke arah mereka lagi. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya benang biru ini secara langsung, ketiga makhluk itu secara alami tidak berani mencoba menahan benang biru dengan harta mereka. Karena itu, mereka dipaksa untuk melepaskan teknik gerakan mereka dan mengambil tindakan mengelak sekali lagi. Dengan demikian, tiga makhluk tahap tempering spasial terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka. Tampaknya benar-benar tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan mendominasi Handi. Adapun Handi sendiri, dia hanya berdiri tanpa ekspresi di tempat, memanipulasi benang pedangnya untuk memburu ketiga lawannya. Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba meletus di udara di atas. Segera setelah itu, hamparan cahaya putih yang luas muncul di atas kepala, diikuti oleh ratusan pilar cahaya putih yang menghujani dari atas. Operator dari bahtera pertempuran yang tersisa dapat melihat bahwa tiga makhluk tahap tempering spasial telah terdesak hebat, dan mereka menggunakan bahtera pertempuran untuk memberi mereka bantuan. Hani menatap pilar cahaya yang mendekat melalui matanya yang menyipit, dan dia tidak berusaha untuk mencoba dan menghindar. Dengan demikian, tubuhnya benar-benar dibanjiri oleh cahaya putih di tengah ledakan gemuruh. Benang biru yang memburu tiga makhluk tahap tempering spasial tampaknya telah terpengaruh sebagai hasilnya, dan mereka tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Ketiga makhluk itu menghela nafas lega secara bersamaan, dan baru kemudian mereka berhenti di udara sebelum buru-buru memanggil beberapa harta. Wanita tua itu mengangkat tangan untuk melepaskan karya seni emas berkilauan yang menggambarkan formasi emas yang sangat kompleks. Cebol membuka mulutnya untuk mengeluarkan mangkuk kayu hijau, dan pada saat yang sama selusin anak panah kuning terbang keluar dari tangannya sebelum berputar di sekitar tubuhnya. Sementara itu, makhluk berwajah pucat menggosokkan kedua tangannya, dan sepasang gelang hitam mengkilap muncul di lengan bawahnya. Kedua gelang itu ditutupi dengan pola yang rumit dan rumit, memberi mereka penampilan yang cukup misterius dan menarik. Bahkan setelah memanggil harta mereka, mereka bertiga masih memasang ekspresi tegang saat mereka melihat hamparan luas cahaya putih di kejauhan. Mereka tidak cukup naif untuk percaya bahwa Handi akan dibunuh dengan mudah. Tiba-tiba, ledakan yang memekakan telinga meletus dari dalam cahaya putih, diikuti dengan cahaya biru yang melintas, dan seekor burung besar meletus dari dalam. Pada awalnya, burung itu hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi tubuhnya langsung membengkak menjadi sekitar 700 hingga 800 kaki di tengah kilatan cahaya spiritual. Burung kolosal itu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi embusan angin kencang yang muncul di atas kepala wanita tua itu di saat berikutnya. Petir gemuruh terdengar saat busur petir putih yang tak terhitung jumlahnya yang setebal mangkuk besar muncul di atas tubuh burung itu. Cakar raksasanya runtuh di tengah kilatan petir, dan bahkan sebelum mereka mencapai target mereka, ledakan tekanan spiritual yang bergunung-gunung telah menghantamnya. Baik makhluk berwajah pucat dan cebol itu cukup terkejut melihat itu. Wajah pucat mencambuk dari jauh, dan lolongan hantu terdengar dari gelangnya saat dua pilar cahaya hitam meluncur di udara. Sementara itu, sekitar selusin anak panah kuning yang melingkari tubuh si cebol juga melesat keluar sebagai guratan cahaya kuning. Keduanya berusaha menghentikan Hanli di jalurnya. Pada titik ini, mereka semua menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan Hanli, dan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh salah satu dari mereka sendirian. Dengan demikian, mereka benar-benar ketakutan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari perpecahan dan penaklukan. Begitu tekanan spiritual besar yang berasal dari sepasang cakar besar Hanli mengarah pada wanita tua itu, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Burung besar itu terbang ke arahnya terlalu cepat untuk dia hindari, dan dalam keputusasaannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah ke karya seni di depannya. Bola esensi darah langsung meledak menjadi awan kabut darah yang segera diserap oleh karya seni.
Dan hampir pada saat yang sama, bola cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari karya seni, yang diikuti dengan formasi emas yang tertulis di atasnya keluar dari dalam. Formasi itu membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki dalam sekejap, lalu naik dengan cepat ke udara. Burung raksasa itu sama sekali mengabaikan pilar cahaya hitam dan garis cahaya kuning yang mendekat, menjepit dengan keganasan ke formasi emas dengan cakarnya yang besar. Ledakan-ledakan terdengar saat busur putih petir terjalin dengan cahaya keemasan untuk menyulap pertunjukan cahaya yang spektakuler. Ruang di sekitarnya meledak sebagai akibat dari bentrokan, menyebabkan segala sesuatu di area terdekat berputar dan melengkung. Burung besar itu tetap sama sekali tidak terluka, tetapi wajah wanita tua itu langsung memucat saat dia mengeluarkan erangan kesakitan di dalam formasi emas, lalu memuntahkan seteguk darah. Syukurlah baginya, formasi emas itu berhasil menahan cakar yang mendekat. Namun bahkan sebelum dia sempat menghela nafas lega, cahaya dingin melintas di mata burung raksasa itu. Dan itu juga mengirimkan set cakarnya yang lain meluncur ke bawah. Hati wanita tua itu langsung tenggelam saat melihat itu. Dalam menghadapi serangan menghancurkan Hanli, dia hanya bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah lagi ke formasi emas di atas. Formasi itu sedikit melebar sebagai hasilnya, dan dia hanya bisa berharap bahwa itu akan cukup kuat untuk menahan serangan Hanli. Dia hanya perlu menahannya untuk sementara waktu sebelum teman-temannya bisa masuk dan memperkuatnya. Terlepas dari seberapa kuat Hanli, masih ada peluang bagus bahwa mereka bertiga akan bisa membunuhnya jika mereka menggabungkan kekuatan mereka.